Halo semuanya, selamat datang di channel For Crime Story. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Nikola Price, seorang ibu yang tega membunuh anaknya sendiri karena dia merasa terganggu atas keberadaan anaknya. Dan mari kita mulai kisahnya. Nikola Price, seorang ibu asal Inggris yang berusia 23 tahun, dengan satu anak perempuan yang berumur 3 tahun, yang bernama Kylie Jade Price. Sama seperti ibu pada umumnya, Nikola sering membagikan kesehariannya dengan Kylie pada akun TikTok miliknya. Nikola juga memiliki tingkat narsis yang cukup tinggi, di mana dia memiliki ketergantungan dengan sosial media, sehingga dia lebih mementingkan hal tersebut di atas segalanya. Nikola memiliki kekasih yang bernama Callum Redfern. Redfern sering sekali datang ke tempat Nikola tinggal, di mana seperti yang sudah diketahui oleh banyak orang, di negara luar sudah wajar, di mana sepasang kekasih tinggal satu rumah. Mereka pun tinggal bertiga dalam satu tempat tinggal, di mana Redfern ini sering merasa terganggu dengan keberadaan Kylie ketika mereka berdua ingin melakukan hubungan dengan Nikola, dikarenakan Kylie yang masih belum mau tertidur. Sehingga Redfern pun melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan kepada anak berumur 3 tahun. Redfern memukul dan juga menendang Kylie hingga Kylie mendapat cedera yang cukup parah pada bagian dada dan juga perutnya. Ahli forensik pun mengatakan bahwa luka yang ada pada Kylie ini tidak sewajarnya ada pada anak kecil ini, di mana luka yang dialami oleh Kylie ini sama dengan luka yang dialami dari kecelakaan mobil berkecepatan 40 km per jam dan setara luka orang yang jatuh dari lantai 3 sebuah gedung. Hingga pada tanggal 9 Agustus 2020, Kylie ditemukan sudah tidak bernyawa di rumah yang ditempati oleh Nikola. Tempatnya di Flat Solihull. Nikola pun menghubungi rumah sakit dan juga polisi untuk datang ke tempat kejadian. Pada saat sampai di sana, polisi menemukan badan Kylie sudah tidak bernyawa di ruangannya. Pihak rumah sakit menyatakan kalau dia meninggal sekitar pukul 11.25 siang. Namun pihak kepolisian merasa ada yang tidak beres dengan kejadian tersebut. Di mana Kylie, anak kecil yang berumur 3 tahun, tanpa adanya riwayat penyakit yang diderita olehnya, dan polisi juga melihat memar di sekitar tubuh Kylie. Polisi pun memanggil detektif untuk datang ke tempat kejadian. Setelah kejadian tersebut, Nikola mengupload kesedihannya pada akun TikTok miliknya. Di sana dia meminta maaf pada Kylie kalau dia tidak bisa menjadi ibu yang baik. Dan dia akan berusaha menjadi ibu yang lebih baik lagi. Nikola juga menuliskan caption pada video tersebut yang bertuliskan, "Aku sayang kepadamu. Ibu tidak akan melupakanmu, namun semua itu hanyalah air mata palsu yang sengaja dibuat untuk mencari perhatian atas kehilangan putrinya." Keesokan harinya, Nikola mengupload video baru di akun TikToknya, seolah-olah dia tidak mengalami kesedihan yang berarti dari kehilangan anaknya. Dan selang beberapa hari kemudian, dia mengupload video dia mendapatkan barang yang baru saja dibeli olehnya. Video tersebut merupakan video terakhir dari akun TikTok miliknya. Dari video ini, pihak kepolisian mulai merasa curiga dan melakukan investigasi lebih lanjut. Polisi pun membawa Nikola dan juga Redfern ke kantor polisi untuk dilakukan interogasi, dan mereka pun dijadikan tersangka karena Nikola tidak dapat menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh polisi. Hingga pada akhirnya mereka mengakui bahwa selama beberapa bulan terakhir, Kylie mendapat perlakuan yang sangat buruk dan juga kasar oleh ibu dan juga kekasih ibunya. Pernyataan ini sudah jelas karena polisi menemukan bekas memar yang terlihat sangat jelas dan juga tulang yang patah pada tubuh Kylie.
Hasil dari investigasi, pihak kepolisian juga menemukan video CCTV dari tempat Nicola tinggal. Dari video yang terekam oleh CCTV, itu merupakan hari terakhir di mana Kylie dan juga Nicola terlihat bersama. Sebelum pada akhirnya Kylie dibunuh secara kejam oleh ibu dan juga kekasih ibunya. Pada saat persidangan, ditemukan pesan di mana Nicola berkata kepada Redfern bahwa dia akan membunuh Kylie. Pesan tersebut berisi, "Aku akan membunuhnya karena dia terus meninggalkan ruang tamu dan pergi ke dapur. Aku memukulnya karena membawa popoknya yang kotor." Nicola dan Redfern dinyatakan bersalah dan Nicola dijatuhkan hukuman 15 tahun atas kematian Kylie Jade Price. Sedangkan Redfern dijatuhkan hukuman 14 tahun penjara. Publik pun meminta keadilan atas kejadian ini dan banyak orang yang simpati kepada Kylie dan meletakkan beberapa foto dia dan juga meletakkan bunga sebagai bentuk duka dan kepedulian atas kehilangan Kylie. Demikian kasus dari Nicola Price dan juga Callum Redfern, seorang ibu dan sepasang kekasih yang tega melakukan kekerasan pada anak berumur 3 tahun karena emosi dan merasa terganggu. Sama seperti anak kecil pada umumnya, Kylie juga masih ingin bermain dengan orang terdekatnya. Terima kasih sudah menonton, silakan like dan juga subscribe dan bisa tinggalkan rekomendasi kasus yang ingin dibahas selanjutnya.